547 Hubungan Mesra 3. Meskipun hatinya merasa tidak senang, tetapi Leng Xicheng masih tidak lupa untuk menambahkan, bahkan jika memanggil polisi juga jangan sampai mendatangkan wartawan. Jika tidak kamu benar-benar harus menggulung tempat tidur dan pergi. Begitu diganggu oleh sekretaris Cheng, pikiran awal Leng Xicheng juga sudah hilang, ia bangkit dan berjalan ke tepi air. Pakaian itu terlalu kotor dan sama sekali tidak bisa dicuci sampai bersih, jadi hanya bisa berjalan ke air untuk membilas lumpurnya. Saat sedang mencuci, Gu Qingqing merasa ada yang aneh di sampingnya, ia menoleh dan melihat Leng Xicheng melemparkan pakaian dan celananya di tanah. Pria itu hanya mengenakan pakaian yang masih termasuk bersih di tubuhnya, dengan kedua kakinya yang telanjang, pakaianku juga kotor, cucilah. Gu Qingqing mengangkat matanya dan melihat wajah Leng Xicheng yang tenang, bahkan jika seluruh tubuhnya dari atas ke bawah hanya mengenakan celana dalam dan kemeja putih, pria itu tetap terlihat mulia, seolah-olah ia dilahirkan untuk dilayani oleh orang-orang. Tidak punya pilihan, Gu Qingqing pun hanya bisa membantu Leng Xicheng mencuci celana dan pakaiannya. Setelah menoleh dan melihat ada beberapa batu yang bersih, ia bangkit dan ingin pergi mengeringkan pakaian, namun Leng Xicheng mengambil pakaian yang dibilasnya dan menggunakan tenaganya untuk memerasnya hingga kering, kemudian menyapu debu dan kotoran di atas batu itu, lalu mengeringkannya di sana. Cuaca sangat panas sekarang, setelah menjemurnya sebentar pasti akan kering. Gu Qingqing ingin mengikutinya, tapi Leng Xicheng segera menggelengkan kepala dan berkata, jangan bergerak. Gu Qingqing pun tidak bergerak, dan Leng Xicheng berjalan menghampiri, ia mengulurkan tangan dan menggendong Gu Qingqing ke samping. Ia telah melakukan survei, jika tempat ini tidak dalam saat pasang purnama, seharusnya mereka tidak akan terendam. Selain itu, tidak ada lumut di ujung batu yang ada di samping. Namun, meskipun begitu, siapa tahu akan ada bahaya di tepi air, dan Leng Xicheng tidak ingin mengulangi kesalahan ketika Gu Qingqing tenggelam terakhir kali. Setelah Leng Xicheng menggendongnya menjauhi tepi air, begitu ia menurunkannya, dan tanpa menunggu Gu Qingqing menstabilkan napasnya, Leng Xicheng segera melepaskan jas yang ia kenakan padanya. Gu Qingqing tercengang, dan sebelum ia sempat bereaksi, Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, dirinya juga mulai membuka kancing jasnya satu persatu. Apakah orang ini masih menginginkannya dalam kondisi seperti ini? Kenapa melihat aku begitu? Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, ia sudah membuka kancing terakhir kemejanya, dan seluruh tubuh bagian atas hingga bawahnya hanya menyisakan sebuah celana dalam. Aku tidak. Namun, pada detik berikutnya, Leng Xicheng malah memberikan kemejanya kepada Gu Qingqing, kemudian membentangkan jas mahalnya di tanah, dan meratakannya dengan cermat, setelah itu ia baru memeluknya dan duduk. Hanya mengenakan sedikit pakaian di dalam gua yang dipenuhi dengan angin laut seperti ini, awalnya memang agak dingin, tetapi begitu berada di dekat tubuh Leng Xicheng yang kokoh dan datar, dikelilingi oleh lengannya yang terlatih dan kuat, rasanya seperti memeluk sebuah kompor alami, dan langsung merasa tidak dingin lagi. Namun Gu Qingqing tidak bisa menggerakkan pantatnya, padahal ia ingin menempel lebih erat. Ia awalnya sudah duduk di atas kaki Leng Xicheng, kedua orang itu menempel dengan sangat erat. Tidak apa-apa jika Gu Qingqing bergerak, tetapi tindakan itu malah menggerakkan api di dalam hati Leng Xicheng. Ia bergerak ke belakang dengan tenang, dan sama sekali tidak menyangka bahwa Gu Qingqing juga segera mengikutinya, dan mendekatinya. Leng Xicheng sedikit mengernyit, bukankah ini sama saja sedang mengujinya? Ia sudah tidak menyentuhnya selama beberapa hari, ia juga sangat memperhatikan kebersihan, ia bahkan tidak ingin tinggal di tempat seperti ini, apalagi melakukan hal-hal yang memalukan dengannya. Ia menundukkan kepala dan hendak menegurnya, tapi ia melihat kemeja yang ia berikan pada Gu Qingqing belum dikancingkan, dan pakaian itu sedikit terbuka. Dari sudut pandangnya, Leng Xicheng bisa melihat pegunungan saljunya yang tinggi dan perutnya yang datar. 548 Hubungan Mesra 4. Leng Xicheng menarik napas dalam-dalam, ia menggerakkan kakinya dengan tenang, ia mengulurkan tangan dan melingkari Gu Qingqing dari belakang, ia tidak melakukan itu untuk memeluk Gu Qingqing, tetapi mengulurkan tangannya ke depan, dan membantu Gu Qingqing mengancingkan kemejanya satu persatu. Tidak lama kemudian, ia selesai mengancingkannya, dan mengunci semua, sinar musim semi Gu Qingqing, termasuk aromanya yang samar di dalam pakaiannya. Setelah itu, Leng Xicheng baru menghela napas lega secara diam-diam. Ini bukan sedang menggodanya, tetapi sedang mengujinya. Sementara itu, si tersangka utama, malah tidak tahu hal itu sama sekali. Meskipun merasa sedikit lebih hangat setelah mengancingkan kemejanya, tetapi bagaimanapun juga kakinya masih terbuka,
jadi Gu Qingqing merasa sedikit dingin, kemudian ia menoleh dan mengusap tubuhnya lagi. Leng Xicheng benar-benar merasa sakit sekaligus bahagia, ia ingin memeluknya dengan erat, tetapi juga takut dirinya tidak bisa menahannya. Jika mendorongnya, mana mungkin ia tega melakukannya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Leng Xicheng mengulurkan lengan dan memeluknya dengan erat. Pertama-tama adalah harus membuat Gu Qingqing diam, jangan sampai wanita ini bergerak sembarangan. Ini untuk menghindari kebakaran saat menyeka pistol. Selain itu, mereka berdua juga bisa jadi lebih hangat dengan memeluk satu sama lain. Tiba-tiba tidak ada yang berbicara, Leng Xicheng tidak berani berbicara. Ia takut begitu ia bergerak dan berbicara, ia akan tidak bisa menahan diri untuk menjadi liar. Sementara itu, Gu Qingqing sedang menyipitkan matanya untuk mempertimbangkan masalah. Xicheng, aku merasa orang itu sengaja mau menyakitiku. Setelah lama berpikir, Gu Qingqing tiba-tiba angkat bicara dengan suaranya yang terdengar sedikit waspada. Oh, kenapa? Coba katakan. Suara Leng Xicheng terdengar malas, seperti tidak memerhatikan sama sekali. Gu Qingqing perlahan-lahan mulai mengingat kembali, dia seharusnya sengaja mencariku, aku juga tidak kenal dengannya, tetapi orang itu bisa menemukanku di dalam kerumunan dalam sekilas. Leng Xicheng sedikit bingung, bagaimana penampilan orang itu. Gu Qingqing berpikir sebentar dan berkata, aku memikirkannya dengan cermat sekarang, ia tampak asing, dan juga mengenakan topi yang menutupi setengah dari wajahnya. Dia tidak tinggi, seharusnya sedikit lebih dari 170 cm, dia sangat kurus dan juga terlihat sedikit hitam. Cara bicaranya sedikit tidak lancar, bagaimana mengatakannya ya, bukan bahasa Mandarin murni, tetapi seperti dialek lokal. Tapi, aku tidak punya dendam dan kebencian dengannya, jadi kenapa dia mau melakukan hal seperti ini? Ia tidak punya dendam dan kebencian dengan orang itu, tetapi itu tidak berarti orang itu tidak punya dendam dengan Leng Xicheng. Grup Leng memiliki keluarga besar dan bisnis besar di luar selama beberapa tahun ini, banyak orang yang terus memerhatikan mereka. Sejak kecil Leng Xicheng telah berlatih banyak ilmu bela diri dari kakek dan neneknya, selain untuk memperkuat tubuhnya, itu juga untuk mencegah terjadi kecelakaan tak terduga. Biasanya ia juga keluar dengan membawa sekelompok sekretaris dan pengawal, salah satunya adalah untuk menarik perhatian, tetapi alasan yang lebih penting adalah untuk keamanan. Gu Qingqing awalnya tidak membutuhkan itu, karena ia selalu memiliki sikap rendah hati di rumah. Jika tidak pergi sekolah, maka ia akan pergi bekerja dengan menyembunyikan identitasnya. Tetapi sekarang berbeda, Lin Zui mengetahui tentang identitasnya, saudara perempuan keluarga Su dan Ni Zining juga mengetahui itu. Sekarang Leng Xicheng masih belum tahu siapa, dan cara seperti apa yang orang itu gunakan untuk menyakiti Gu Qingqing, tetapi jika benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Gu Qingqing bahwa kejadian kali ini bukan kecelakaan, tetapi telah direncanakan untuk menyakitinya, bahkan hal seperti pembunuhan, Leng Xicheng pasti tidak akan melepaskannya. Leng Xicheng sedikit mengernyit, kamu mengatakan bahwa orang ini sudah mencarimu sejak awal. Apa saja yang dia katakan? Gu Qingqing menggelengkan kepala, dia tidak mengatakan apapun. Orang itu terus memancingku ke tepi lereng curam, setelah aku pergi ke sana, dia langsung memukulku dengan sebuah tongkat, lalu mendorongku. Tapi kepalaku sudah tidak sakit sekarang. Memukulmu dengan sebuah tongkat. Setelah mendengar ia mengatakan itu, Leng Xicheng mengusap kepala Gu Qingqing tanpa sadar. Ketika mengusapnya, ia sepertinya merasa sedikit aneh. Jika hanya menginginkan uang, bagaimana mungkin akan memukulnya dengan sebuah tongkat, dan bahkan tidak meminta uang. Ini sama sekali bukan kejahatan bermotif uang, ini adalah balas dendam. Selanjutnya bab 549 hubungan mesra 5.